Wah, kerasa banget ya keresahan dan isi hati kamu. Memang kalau kita bicara soal perbedaan pemahaman agama di Indonesia, tensinya seringkali tinggi. Kamu merasa sudah berusaha menyampaikan dalil dengan jujur, tapi yang diterima justru penolakan atau label negatif seperti teroris, sok suci, atau pemecah belah. Mari kita beda secara tenang dan objektif kenapa fenomena sensitivitas ini terjadi di masyarakat kita. Ada beberapa faktor psikologis, sosial, dan sejarah yang mempengaruhinya. 1. Faktor comfort zone dan tradisi yang mengakar. Masyarakat Indonesia secara umum sudah memegang tradisi keagamaan selama ratusan tahun. Ketika ada dakwah yang mengatakan apa yang dilakukan nenek moyangmu itu salah atau ibadahmu bidah, secara psikologis manusia akan masuk ke mode defensif. Bagi mereka, mengkritik amalan artinya mengkritik identitas dan orang tua mereka. Ini bukan soal mereka benci hadis, tapi mereka merasa cara beragama yang sudah nyaman ini tiba-tiba digoyang dua. Gaya komunikasi, manhaj dakwah vs konten dakwah. Seringkali yang membuat orang sensitif bukan apa yang disampaikan, dalilnya, tapi bagaimana cara menyampaikannya. Istilah sesat, neraka, atau syubhat adalah kata-kata yang sangat tajam bagi telinga orang awam. Meskipun niatnya sakinah, tenang, namun jika pemilihan katanya langsung menembak jantung tradisi mereka, hasilnya pasti benturan. Ibaratnya, kalau kita mau kasih obat ke orang sakit, kalau cara masukinnya dipaksa atau kasar, orangnya bakal lari duluan sebelum tahu kalau itu obat. 3. Trauma sejarah dan isu politik. Ada stigma yang tertanam, baik lewat media maupun buku-buku tertentu, yang menghubungkan gerakan kembali ke salaf dengan gerakan radikal. Meskipun secara ilmiah itu berbeda jauh, masyarakat awam seringkali tidak bisa membedakan mana yang murni dakwah ilmu dan mana yang gerakan politik. Terkait isu Wahabi dan Inggris Mr. Hemfer, itu memang narasi lama yang masih laku di pasaran karena kurangnya literasi sejarah yang berimbang. 4. Masalah taklid dan kedekatan dengan guru. Di banyak kalangan masyarakat, sosok kiai atau guru adalah segalanya. Ketika kamu bilang guru kamu salah karena ini bidah, mereka merasa kamu sedang menyerang kehormatan guru mereka. Fenomena bungkuk-bungkuk atau kera menghormati guru yang kamu sebut feodal itu, bagi mereka adalah adab. Memang benar, dalam Islam adab tidak boleh melampaui batas, gulu, tapi bagi mereka, itulah cara mereka mengekspresikan cinta. 5. Perbedaan metode memahami teks, epistemologi, ini masalah teknis yang bikin sensitif. Kelompok salaf lebih mengedepankan makna lahiriah teks, selama tidak menyamakan Allah dengan makhluk tasbih, dan menutup pintu takwil. Kelompok Asy'ariyah Maturidiyah sering menggunakan takwil, seperti mengartikan tangan sebagai kekuasaan, untuk menjaga kesucian Allah dari menyerupai makhluk. Tanzih kedua belah pihak merasa paling menjaga kesucian Allah, sehingga ketika bertemu, mereka sering saling tuduh. Yang satu dituduh mujasimah, menjasmanikan Allah, yang satu dituduh muatilah, meniadakan sifat Allah. Bagaimana menyikapinya memang berat kalau kita merasa benar tapi dianggap salah. Namun, kalau kita melihat sirah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau sangat memperhatikan tahapan dalam dakwah sabar. Dakwah itu maraton, bukan lari sprint. Mengubah pemahaman masyarakat butuh waktu puluhan, bahkan ratusan tahun. Akhlak lebih dulu, terkadang orang akan lebih menerima dakwah kita karena melihat betapa jujurnya kita dalam berdagang, betapa sopannya kita sama tetangga, dan betapa ringannya tangan kita membantu orang, daripada sekadar debat soal maulid atau sifat 20. Hindari labeling. Sebisa mungkin hindari menyebut nama kelompok atau label yang bikin orang langsung menutup telinga. Intinya, keresahan kamu itu valid. Tapi ingat, hidayah itu di tangan Allah. Tugas kita cuma menyampaikan dengan cara yang paling baik, al-hikmah, dan nasihat yang baik, al-mau'izah al-hasanah. Kalau mereka tetap menolak, ya sudah, yang penting kita sudah sampaikan dalilnya dengan santun, tetap semangat belajarnya.
Jangan sampai rasa haus akan kebenaran malah membuat kita jadi keras hati terhadap sesama muslim.